Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi dari kelas 01 SKME 001. NIM saya 2510919 triple 081. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa pengertian dari aplikasi komputer, pengantar aplikasi komputer. Oke, apa saja sih di Siskom itu untuk dipelajari? Oke, yang bagian yang pertama, jadi sistem komputer ini mempelajari tentang sistem komputer, komponen sistem komputer, cara kerja sistem komputer, jenis-jenis sistem komputer, perkembangan teknologi komputer, dan penerapan sistem komputer. Oke, baik, yang pertama, apa sih sistem komputer? Sistem komputer adalah kesatuan dari komponen yang saling bekerja sama untuk menerima input, masukan, memproses data, menyimpan dan menghasilkan output keluar berupa informasi yang berguna. Yang keduanya, komponen utama sistem komputer. Ada hardware, ada software. Untuk hardware, bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh seperti input, proses, CPU, RAM, out, monitor, printer, dan yang lainnya juga flash disk. Kalau software, perangkat lunak, program atau instruksi yang mengatur kerja hardware, contohnya seperti sistem operasi, aplikasi Word, Excel, browser, dan software khusus akuntansi dan desain dan pembelajaran. Komponen sistem komputer. Sistem komputer tersusun dari 3 komponen utama yang harus bekerja bersama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Hubungannya antara komponen hardware tanpa komputer tidak bisa bekerja. Software tanpa hardware tidak bisa dijalankan. Hardware dan software tanpa firmware tidak punya fungsi. Cara kerja sistem komputer. Yang pertama itu input, masukan. Penggunaan memasukkan data atau perintah ke komputer melalui perangkat input. Contohnya mengetik dan keyboard, mengklik mouse, memindahkan dokumen dengan string, proses data yang masuk diproses oleh CPU, printer. Contohnya seperti control unit, CPU, ALU, perhitungan dan logika, RAM, penyimpanan dan sementara. Jenis-jenis sistem komputer. Sistem komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran kemampuan dan fungsinya. Berikut jenis-jenis yang paling umum dipelajari. Yang pertama, super komputer. Komputer dengan kemampuan paling tinggi dan kecepatan yang luar biasa. Yang keduanya, mainframe komputer. Komputer besar untuk mengelola data dalam jumlah sangat besar. Yang ketiganya, mini komputer. Komputer menengah lebih kecil dari mainframe. Oke, selanjutnya perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer menunjukkan perubahan besar dari mesin besar dan mahal menjadi perangkat kecil, cepat, dan cerdas seperti yang kita gunakan sekarang. Secara umum, perkembangan ini dibagi ke dalam 5 generasi komputer. Oke, kita diambilnya dari 3 ya. Yang pertama, generasi pertama tahun 1940 sampai
1956. Ciri utamanya menggunakan tabung vakum. Terus ukuran sangat besar, berproses listrik dan cepat. Itu yang pertama. Yang keduanya generasi ketiga. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Ciri utamanya menggunakan transistor. Yang keduanya ukuran lebih kecil dari generasi pertama, lebih hemat energi. Dan yang bagian ketiganya pada tahun 1964 sampai 1971. Ciri utamanya menggunakan IC. Terus kecepatan meningkat, mulai digunakan secara luas dan instansi. Selanjutnya, penerapan sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari. Sistem komputer tidak hanya digunakan di kantor, tetapi hampir di semua aspek kehidupan manusia. Berikut penerapan utamanya. Pertama, pendidikan. Sistem komputer membantu proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Perbankan dan keuangan. Komputer mengelola transaksi dengan cepat dan aman. Yang ketiganya, kesehatan. Sistem komputer mendukung layanan medis modern. Oke, thank you. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon dimaklumi kalau ada kekurangan, namanya juga masih dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.